Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulita Sabani, NIM G1A021040. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok yang lainnya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang metabolisme hormon pemicu pertumbuhan bakteri untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi mikroba yang diampu oleh Bapak Dr. Sarkono, SSI, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Eni Aulia sebagai pemateri kedua, Saupa Marwatin Nur sebagai pemateri ketiga, Iin Liani sebagai pemateri terakhir, dan saya sendiri di sini sekaligus sebagai pemateri pertama. Hampir semua bakteri yang berasosiasi dengan tanaman dapat mensintesis senyawa bioaktif fitohormon. Salah satu hormon pemicu pertumbuhan bakteri dengan cara bersimbiosis dengan tanaman seperti auksin atau indol asetik asid. IAA disintesis di meristem apikal, daun, dan biji. Bakteri penghasil auksin ini mampu menghasilkan fitohormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Hormon auksin yang dihasilkan berasal dari jaringan meristem seperti ujung akar dan pucuk batang. Hormon ini dapat ditemukan pada ujung batang, tunas, daun muda, ataupun buah. Hormon indol asetik asid adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan plom, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar. Hormon IAA ini umumnya terdapat pada tanaman dan ditemukan pada hampir semua jenis tanaman. Pembentukan IAA pada tanaman didukung oleh adanya mikroba yang bersimbiosis dengan tanaman. Selain itu, hormon IAA atau auksin ini memiliki potensi untuk bergabung dengan beberapa fisiologis tanaman dengan cara memasukkan IAA yang dihasilkannya ke dalam tanaman, di mana tanaman akan lebih sensitif dalam mengubah konsentrasi IAA yang dimiliki. Pada akar misalnya, di mana kita tahu akar merupakan salah satu organ yang paling sensitif terhadap fluktuasi IAA, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan jumlah IAA eksogenus yang berguna bagi proses elongasi akar primer, pembentukan akar lateral, dan akar adventif. IAA yang dihasilkan oleh bakteri dalam tanaman dapat meningkatkan jumlah rambut akar dan akar lateral tanaman. Selanjutnya yaitu simbiosis bakteri dengan tanaman. Hormon IAA pada umumnya terdapat pada tanaman dan ditemukan pada hampir semua jenis tanaman. Pembentukan IAA pada tanaman didukung oleh adanya mikroba yang bersimbiosis dengan tanaman. Bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman yaitu antara lain yang pertama adalah bakteri endofit. Bakteri endofit merupakan bakteri yang hidup di dalam jaringan internal tumbuhan dengan membentuk koloni tanpa menyebabkan efek negatif terhadap tumbuhan inangnya. Bakteri ini dapat hidup di dalam pembuluh vaskular pada akar, batang, daun, dan buah. Namun pada umumnya populasi bakteri ini lebih besar terdapat pada bagian akar. Peran dari bakteri endofit adalah sebagai penghasil fitohormon. Adanya kandungan fitohormon pada bakteri endofit membantu tanaman dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Fitohormon dapat didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat merangsang pertumbuhan dan mengatur proses fisiologi tanaman. Salah satu hormon tersebut adalah auksin atau indol asetit asid atau IAA. Hormon indol asetit asid dalam bakteri ini berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan flom, dan juga berpengaruh pada perkembangan dan pemanjangan akar. Mekanisme invasi bakteri endofit ke dalam jaringan tumbuhan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu bakteri dapat masuk melalui stomata, lentisel, luka alami, titik tumbuh akar lateral, radikula yang sedang tumbuh, dan jaringan akar meristematik yang tidak terdiferensiasi. Bakteri endofit akan melindungi tanaman dari patogen, membantu sintesis fitohormon, dan juga membantu meningkatkan penyerapan mineral. Selain itu, bakteri endofit pada tanaman juga mampu memacu pertumbuhan tanaman. Simbiosis bakteri dengan tanaman yang kedua yaitu bakteri Azotobacter sp. Azotobacter adalah salah satu mikroba yang hidup di rizosfer tanaman dan banyak digunakan sebagai pupuk hayati.
Azotobacter sp adalah bakteri gram negatif, bersifat aerobik, polimorfik, dan mempunyai berbagai ukuran dan bentuk. Bakteri ini memproduksi polisakarida. Azotobacter mampu mengubah nitrogen atau N2 dalam atmosfer menjadi amonia melalui proses pengikatan nitrogen di mana amonia yang dihasilkan diubah menjadi protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya yaitu bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman yang ketiga, yaitu Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas fluorescens adalah kelompok bakteri yang berperan sebagai agen hayati dan dapat diisolasi dari bagian permukaan akar tanaman. Keberadaan Pseudomonas fluorescens ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman karena adanya hormon pertumbuhan yang dihasilkan. Hormon tumbuhan yang dihasilkan yaitu hormon IAA yang berperan sebagai agen hayati dapat mempercepat permeabilitas masuknya air ke dalam sel sehingga perkecambahan biji menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu yang keempat, bakteri rhizosfer. Rhizosfer merupakan bagian tanah yang berada di sekitar perakaran tanaman yang berperan sebagai pertahanan luar bagi tanaman terhadap serangan patogen akar. Rhizosfer dapat membantu pertumbuhan tanaman dan peningkatan penyerapan nutrisi yang menghasilkan hormon pertumbuhan pada tanaman. Bakteri pada rhizosfer dapat menghasilkan IAA, GA, dan sitokinin yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi metabolisme tanaman sehingga dapat memicu pemanjangan dan pembelahan sel, pertumbuhan tunas dan akar, serta pembentukan buah. Materi selanjutnya yakni metabolisme triptofan. IAA adalah produk paling umum dari metabolisme L-triptofan dari beberapa mikroorganisme. Triptofan sendiri merupakan prekursor dalam biosintesis auksin baik pada tanaman maupun pada mikroorganisme. Triptofan itu mengandung senyawa aktif yang memicu pertumbuhan mikrobiota rhizosfer dan endofit. Ketersediaan prekursor yang cocok merupakan faktor primer sekresi mikrobial dari metabolit sekunder. Biosintesis mikrobial IAA dalam tanah dapat dipacu dengan adanya triptofan yang berasal dari eksudat akar atau sel-sel yang rusak. Bakteri yang mampu memproduksi IAA akan menstimulasi pertumbuhan sistem perakaran inang. Bakteri penghasil hormon tumbuh IAA mensintesis hormon tersebut melalui jalur tryptophan dependent pathway dengan senyawa intermediate indol pyruvate acid. Terdapat 5 jalur biosintesis IAA oleh bakteri yang berbeda telah ditentukan dengan triptofan sebagai prekursor. Yang pertama ada indol tri-piruvate atau IPYA, yang kedua indol triacetamida atau IAM, yang ketiga triptamin atau TAM, yang keempat indol triacetornitil atau IAN, dan yang terakhir yakni jalur triptofan cincin samping oksidase. Yang pertama di sini adalah indol tri-piruvate atau IPYA. Langkah pertama pada jalur ini adalah pengubahan triptofan menjadi IPYA oleh aminotransferase. IPYA akan mengalami dekarboksilisasi menjadi indol triacetaldehyde atau IAAID oleh indol tri-piruvate dekarboksilase atau IPDC. Langkah terakhirnya yakni IAAID dioksidasi menjadi IAA. Produksi IAA melalui jalur IPYA ini telah dibuktikan pada berbagai bakteri. Contohnya adalah Bradyshizobium, Azoxyspirillum, Rhizosbium, Enterobacter, dan Cyanobacteria. Jalur IPYA ini dianggap sebagai jalur utama untuk biosintesis IAA pada tanaman. Jalur yang kedua yakni indol triacetamin atau IAM yang merupakan jalur yang terbaik yang dikarakterisasi pada bakteri. Pada jalur ini terdapat 2 langkah. Yang pertama, triptofannya akan diubah menjadi IAM dengan menggunakan enzim triptofan 2 monoksigenase atau IAAM yang disintesis gen oleh IAAM. Kedua IAM diubah menjadi IAA oleh IAM hidrolase atau yang dikenal IAAH. Kedua enzim ini telah dikarakterisasi dari beberapa bakteri, yaitu Agrobacterium, Pseudomonas rhizobium, dan Bradyshizobium. Selanjutnya yakni jalur yang ketiga, yakni jalur triptamin. Pada bakteri, jalur triptamin atau TAM ini telah diidentifikasi pada Bacillus cereus oleh aktivitas triptofan dekarboksilase.
Dan pada Azospirillum ditemukan pengubah dari eksogenus triptamin menjadi IAA. Langkah terakhirnya yakni TAM akan langsung diubah menjadi IAAID oleh amin oksidase. Jalur yang keempat yakni jalur indol triacetornitil. Jalur biosintesis pengubah dari indol triacetornitil atau IAN ke IAA oleh netrilase telah diidentifikasi, namun langkah-langkah yang mengarah ke pembentukan IAN dari triptofan masih belum ditentukan. Tetapi pada Rhizobium sp menunjukkan konversi dari IAN ke IAA melalui IAM. Jalur keempat yakni jalur indol triacetornitil. Jalur biosintesis pengubah dari indol triacetornitil atau IAN ke IAA oleh netrilase telah diidentifikasi, namun langkah-langkah yang mengarah ke pembentukan IAN dari triptofan masih belum ditentukan. Tetapi pada Rhizobium menunjukkan konversi dari IAN ke IAA melalui IAM. Jalur yang terakhir yakni jalur triptofan side chain oksidase atau jalur triptofan cincin samping oksidase, di mana aktivitas jalur triptofan side chain oksidase atau TSO hanya ditemukan pada Pseudomonas florens CHAO. Pada jalur ini triptofan langsung diubah menjadi IAAID tanpa melalui IPYA, kemudian dioksidasi menjadi IAA. Nah, itulah tadi beberapa jalur biosintesis triptofan dan sekaligus menjadi materi penutup dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.